Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi kembali terkait dengan tugas CGP ya di ruang kolaborasi modul 1.1. Bapak Ibu yang saat ini di CGP angkatan 11 ya maupun 10. Khusus untuk angkatan 11, Bapak Ibu harus memperhatikan ya karena di unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.1 itu ada batas waktunya ya, yaitu tanggal 26 Juni 2024. Bapak Ibu jangan sampai terlambat ya mengupload unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.1 ya karena batas waktunya adalah 26 Juni 2024 ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya agar ruang kolaborasi yang sudah kita buat tadi itu dan kita upload mendapatkan nilai terbaik. Bapak Ibu di sini saya jelaskan kembali ya dan akan saya berikan contoh untuk unggah tugas ruang kolaborasi agar mendapatkan nilai yang terbaik. Yang pertama adalah kriteria isi Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus mengumpulkan ya atau menuliskan kaitan antara konteks lokal, sosial, budaya dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tepat. Bapak Ibu sebelum membuat unggah tugas ruang kolaborasi ya, Bapak Ibu harus membuka kembali ya. Contohnya misalnya terkait dengan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara terkait dengan berbudi pekerti luhur. Ya, Bapak Ibu buka di eksplorasi konsep itu ada ya nilai luhur Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan di Indonesia. Nah, itu kira-kira apa kaitan dengan konteks lokal, sosial, budaya? Dijelaskan Bapak dan Ibu ya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana? Ya, apakah berbudi pekerti luhur, kemudian terkait dengan kebersamaan ya. Itu Bapak Ibu silakan buka di eksplorasi konsep. Modul 1.1 di sana ada semuanya. Yang kedua, menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berarti Bapak Ibu kontekstual ini artinya adalah nyata ya atau real. Alasan yang real terkait dengan gagasan tersebut. Kemudian yang ketiga, menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Bapak Ibu, berarti ini Bapak Ibu nanti dikaitkan ya dengan penerapan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira seperti apa? Apabila pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi itu yang dikaitkan dengan konteks lokal sosial, apakah mengalami tantangan ya dan solusinya seperti apa? Itu Bapak Ibu juga harus terapkan. Jadi kalau bisa nanti di materi presentasinya itu ada tantangan dan solusi ya sehingga itu jelas untuk menyasar pada nomor 3. Yang keempat, memberikan contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Nah, Bapak Ibu silakan diberikan contoh konkret ya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kira-kira seperti apa contoh konkretnya? Misalnya berbudi pekerti luhur. Konteksnya misalnya program pembelajaran yang mewajibkan siswanya senyum sapa salam misalnya. Itu terkait dengan sopan santun ya atau terkait saling menghargai Bapak Ibu ya. Nah, berikan contoh konkretnya. Bapak Ibu akan mendapatkan nilai maksimal 40 ya apabila memenuhi 4 kriteria ini. Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 30 ya apabila memenuhi 3 dari 4 ini. Kemudian akan mendapatkan poin 20 apabila hanya mencantumkan 2 dan mendapatkan nilai 10 apabila hanya memenuhi 1. Itu dari kriteria isi. Yang kedua adalah terkait dengan penyampaian materi. Bapak Ibu silahkan nanti dalam presentasi kelompok dipilih ya presentator yang memang tata bahasanya bagus. Kemudian sebelum Bapak Ibu nanti kumpulkan, silahkan ditata bahasanya yang bahasa Indonesia yang bagus ya SPOK. Jadi Bapak Ibu silahkan diatur tata bahasanya di presentasi ya di PowerPoint atau di Canva seperti ini silahkan. Ya, kemudian menyampaikan pesan secara terstruktur dan sistematis. Jadi alur materi mudah dipahami. Ya, silahkan dibuat poin-poin tadi. Jadi masing-masing seperti ini. Misalnya terkait dengan nomor 3 ini tantangan dan solusi, berarti Bapak Ibu silahkan diberi judul tantangan dan solusi. Ya, nanti di bawahnya isinya. Sehingga nanti alur materi mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan pendukung visual dalam presentasi penguatan sebagai penguatan rencana penerapan di kelas dan sekolah. Bapak Ibu silahkan diberikan foto ya. Visual ini artinya adalah gambar, foto ya atau video. Silahkan diberikan. Contoh misalnya Bapak Ibu saya sudah menjelaskan ya contoh pembuatan
presentasi di Canva, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya videonya, karena saya sudah membuat video di Canva Bapak Ibu ya. Ini sudah saya buat. Nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Link ini Bapak Ibu bisa mencermati video yang sudah saya buat ya, mulai dari cara membuat materi di Canva, kemudian cara masukkan foto itu juga ada. Jadi silahkan Bapak dan Ibu pembuatan presentasinya jangan cuma tulisan saja ya, tetapi dikasih foto-foto Bapak Ibu ya, atau gambar yang sesuai sebagai penguatan rencana penerapan di kelas dan sekolah. Kemudian yang keempat, mendemonstrasikan diri CGP secara lugas dan kontekstual. Nah, Bapak Ibu berarti menggambarkan diri CGP secara lugas ya, lugas dan kontekstual. Jelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini sama ya untuk penilaiannya, nilainya 40 apabila memenuhi 4 kriteria, nilainya 30 apabila memenuhi 3 kriteria, kemudian nilainya 20 apabila memenuhi 2 kriteria, dan nilainya 10 apabila memenuhi hanya 1 kriteria. Dan Bapak Ibu yang paling penting juga adalah Bapak Ibu harus mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal atau sesuai sebelum Bapak Ibu ya, sebelum batas waktu. Nah, kita lihat untuk unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.1 itu di maksimal tanggal 26 Juni. Bapak Ibu berarti harus diupayakan untuk nilai yang terbaik dari segi ketepatan waktu itu paling lambat 26 Juni. Ya, setelah 26 Juni nanti nilainya berbeda. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu apabila mengumpulkan ya 20 poin nilainya dikumpulkan sebelum atau saat due date. Ya, artinya nilai tertinggi ini 20 poin apabila dikumpulkan sebelum atau saat due date itu adalah tanggal ini Bapak Ibu ya. Due date ya tanggal 26. Kemudian 15 poin apabila Bapak Ibu mengumpulkan H+1 sampai H+2. Berarti tanggal 27, 28 itu dapat nilai 15. Kemudian nilai 10 poin apabila H+3 sampai H+4. Kemudian nilainya 0 poin apabila lebih dari 4 hari. Bapak Ibu jangan sampai melebihi 4 hari ya, karena kalau melebihi 4 hari maka nilai kriterianya adalah kosong atau 0. Bapak Ibu ini penting sekali. Bapak Ibu, itu informasi dari saya. Jangan sampai tidak mengetahui rubrik penilaian ini ya, karena ini penting sekali sebagai nilai Bapak Ibu nanti, jangan sampai nilainya kosong. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Silahkan like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan nanti saya akan cantumkan video saya ini Bapak Ibu ya, pembuatan video menggunakan Canva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.